Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Gustiana, NPM AK 2111049, mata kuliah tentang informasi akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan metode dan analisis pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu tugas yang kompleks dan rumit, yang membutuhkan banyak sumber daya, yang membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikannya. Proses pengembangan sistem harus melalui beberapa tahapan, yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan rencana tersebut diimplementasikan. Pengembangan sistem dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan dari para analisis sistem, perancang, dan pemakai sistem yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Tahapan pengembangan. Tahapan utama siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan desain sistem, tahapan seleksi sistem, tahapan implementasi sistem, dan tahap perawatan sistem. Tahap perencanaan dan analisis menghasilkan. Tahap perencanaan dan analisis sebagai berikut. Ada studi kelayakan, diagram arus logis, kamus-kamus data, spesifikasi pemakai, perancangan konseptual. Tahap perancangan dan implementasi. Tahap perancangan menghasilkan laporan perancangan sistem, bagian arus dan tabel keputusan, deskripsi program, prosedur-prosedur operasi, menjalankan manual, deskripsi file, prosedur-prosedur memasukkan data. Tahap implementasi terdiri dari perencanaan pengubahan, perencanaan pengujian, jadwal operasi, dan perawatan. Metode pengembangan sistem. Metode prototyping sebagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi akuntansi tidak hanya sekedar suatu evolusi, tetapi merevolusi pengembangan sistem informasi yang lama, yaitu sistem SDLC. Prototype merupakan model kerja dari sebuah sistem informasi akuntansi yang belum lengkap. Para pengembang sistem informasi melakukan pertemuan-pertemuan intensif dengan user dan menampung informasi yang dijadikan dasar dalam disajikan kelak. Prototipe yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada user-user, diberikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan sehingga sistem informasi akuntansi yang dihasilkan betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan user. Perubahan dan presentasi prototipe ini dapat dilakukan berkali-kali sampai kesepakatan bentuk sistem informasi dan akuntansi yang akan diterapkan. Metode prototipe dirancang agar dapat menerima perubahan-perubahan dalam rangka menyempurnakan prototipe yang sudah ada sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan sistem informasi akuntansi yang dapat diterima, dan perubahan-perubahan yang terjadi dianggap dapat merupakan sebagian dari proses pengembangan itu sendiri. SDLC merupakan proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. Untuk mendapatkan suatu sistem yang selalu lebih baik, harus selalu dilakukan proses pengembangan sistem dari awal sampai akhir. Proses pengembangan sistem tersebut dinamakan siklus hidup pengembangan sistem. Tahapan SDLC: penelitian awal, sistem analisis sistem, keputusan berdasarkan alternatif yang terbaik, sistem desain, perencanaan sistem, sistem development, pengembangan sistem. RAT adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur yang mengintegrasikan beberapa metode seperti metode SDLC yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan sistem informasi. Dua faktor utama yang harus diperhatikan dalam metode RAT adalah kelompok pemakai sistem harus memiliki staf senior yang benar-benar berdedikasi terhadap pengembangan sistem informasi yang berfungsi memudahkan mereka dalam berhubungan dengan pengembangan sistem. Tim pengembangan sistem harus stabil dan memiliki kemampuan yang memadai dengan lingkup aplikasi harus komersial dengan penentuan permintaan yang jelas dari kelompok pemakai sistem. Metode subsistem. Metode tradisional untuk menganalisis dan mengembangkan sistem informasi menurut beberapa ahli dirasakan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan bila diterapkan dalam lingkungan yang berbeda, sehingga lahirnya metode baru yang memasukkan unsur budaya sebagai tahapan dalam pengembangan sistem informasi. Analisis pengembangan sistem informasi. Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, dan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi masalah, kesempatan dan hambatan yang terjadi serta kebutuhan diharapkan sebagai dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Tahap analisis dilakukan setelah tahap perencanaan dan tahap desain sistem telah dilaksanakan. Tahap analisis pengembangan sistem merupakan faktor yang menentukan dalam berhasil atau tidaknya pengembangan suatu sistem informasi. Beberapa metode analisis sistem yang biasanya digunakan pengembangan sistem informasi dalam menganalisis sistem informasi yang sedang dibangunnya adalah sebagai berikut. Analisis pengembangan sistem informasi, analisis problem sistem, analisis kelemahan sistem, analisis fisis,
Analisis studi kelayakan, analisis kebutuhan sistem. Kesimpulan analisis kebutuhan sistem pembangunan sistem informasi memerlukan penyelidikan dan analisis mengenai alasan timbulnya ide atau gagasan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi. Analisis kebutuhan sistem harus mendefinisikan kebutuhan sistem yang spesifik, antara lain masukan yang diperlukan sistem atau input, keluaran yang dihasilkan atau output, operasi-operasi yang dilakukan atau proses, sumber data yang ditangani, pengendalian atau kontrol. Terima kasih.